Hutang merupakan sesuatu yang dipinjamkan, baik itu berupa uang maupun benda. Dalam pelaksanaannya diperlukan kehati-hatian. Sebab, di satu sisi menyebabkan seseorang masuk surga. Namun di sisi lain, dapat menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam neraka. Lantas, bagaimanakah hukum hutang piutang dalam Islam? Bagaimana jika hutang belum lunas tapi sudah meninggal dunia? Ancaman apa saja bagi orang yang enggan membayar hutang? Benarkah Islam membolehkan hutang piutang? Dalam Islam hutang dikenal dengan istilah al-qard. Sedangkan menurut istilah hutang piutang dapat diartikan pemberian sebagai bentuk kasih kepada seseorang yang akan memanfaatkannya tersebut. Hutang piutang ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Baqarah 245. Ayat tersebut menjelaskan Islam memperbolehkan adanya hutang piutang asalkan sesuai syariat. Jika dalam menjalankan hutang piutang tidak dilakukan menurut syariat Islam, maka akan menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berhati-hatilah kamu dalam berhutang, sesungguhnya hutang itu mendatangkan kerisauan di malam hari dan mendatangkan kehinaan di siang hari. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Adapun bagi mereka yang berhutang hendaknya dengan tujuan yang baik. Jika telah berhutang semestinya disertai dengan niat akan mengembalikannya, sebab hutang memang merupakan amanah yang harus dikembalikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan bertanggung jawab atas semua yang diambilnya, hingga dia menunaikannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Amanah, hutang, atau pinjaman sebaiknya segera dibayar, jangan menunda-nunda meskipun telah mampu membayarnya, karena perbuatan tersebut termasuk kezaliman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang yang suka menunda-nunda pembayaran hutang, memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih, diterima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas, bagaimana jika seseorang meninggal sebelum hutangnya lunas? Setiap manusia tidak pernah tahu batas usia hidup di dunia. Maka dari itu, sangat tidak baik menunda-nunda pembayaran hutang. Dari Sauban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keutamaan orang yang meninggal dan terbebas dari hutang. Barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari 3 hal. Pertama, sombong. Kedua, gulul, khianat. Dan ketiga, hutang. Maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Terdapat sebuah hadis yang menegaskan bahwa mayit merasa tidak tenang ketika meninggal sebelum hutangnya lunas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jiwa seorang mukmin tergantung karena hutangnya, sampai hutang itu dilunasi. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam hadis lain Jabir bin Abdillah menceritakan ada seseorang yang meninggal, kami memandikannya, memberikannya minyak wangi, dan mengkafaninya. Kemudian kami bawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau mensholatkannya. Mohon Anda mensholatkannya, pinta kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melangkah 1 kali, seraya bertanya, apakah dia punya hutang? Ada, 2 dinar. Jawab kami. Tiba-tiba beliau kembali hingga Abu Hatadah siap menanggung hutangnya. 2 dinar tanggunganku, kata Abu Hatadah. Menjadi tanggungan orang yang terhutang dan mayit telah lepas tangan, kata Rasulullah. Ya siap, jawab Jabir. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedia mensholatkan jenazah tersebut. Keesokan harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Hatadah, bagaimana dengan 2 dinar? Dia baru meninggal kemarin, kata Abu Hatadah. Besoknya Abu Hatadah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah saya lunasi, kata Abu Hatadah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekarang kulit mayit sudah menjadi dingin. Hadis riwayat Ahmad. Apakah karena adanya hutang, sebab orang terhalang masuk surga? Meninggal dunia sebelum melunasi hutangnya bisa saja menjadi penghalang masuknya surga. Sebab urusan yang berhutang masih menggantung. Dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jiwa seseorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya.
Urusan orang yang berhutang masih menggantung, tidak ada hukuman baginya dan tidak bisa ditentukan apakah ia selamat ataukah binasa. Sampai dilihat bahwa hutang tersebut lunas atau tidak. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa orang yang berniat tidak mau melunasi hutang akan dihukumi sebagai pencuri. Dari Syuhaib al-Khair bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat, dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah, betapa berat ancaman bagi orang yang berhutang, dosa berhutang tidak akan terampuni sekalipun orang tersebut mati syahid. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim, persoalan hutang bukanlah hal main-main hingga menjadi penghalang masuknya surga. Perihal hutang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya selalu berdoa agar terlindung dari hutang.